Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mendengar video saya ini, melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari terdakwa Gali Ginanjar, pemain sinetron dalam Ikan Asin, naik banding. Jadi ini status Ginanjar ini sudah terdakwa juga dia ya. Kelihatannya dia pernah ada masalah mungkin dengan mantan istri, saya kurang jelas. Sampai ada kaitannya mungkin terkait dengan ikan asin. Apa ada kata bau ikan asin, kurang jelas. Tapi itu akhirnya perkara ini sampai ke pengadilan. Tentu ini perkara delik aduan. Mungkin mantan istrinya dulu mengadukannya kepada polisi. Dan ternyata pengadilan negeri perkara Gali Ginanjar ini, dia juga pemain sinetron, sudah putus. Hanya saja putusan hakim itu katanya tidak cocok dalam hatinya, karena perkara itu hukumannya terlalu berat. Kedua, semua tuduhan-tuduhan yang dilakukan di pengadilan, putus pengadilan itu tidak pernah dia lakukan. Ini alasannya, sehingga dia naik banding ke pengadilan tinggi. Jadi perlu diketahui alasannya itu, katanya perkaranya itu terlalu berat hukumannya. Ini sebenarnya kewenangan hakim menjatuhkan hukuman ini berat atau tidak sesuai dengan perkara yang dihadapinya. Kalau hakim merasa itu berat, ya beratnya itu pun mungkin relatif juga orang melihat hukuman itu. Ada yang bilang sekian berat, ada yang bilang sekian ringan. Tergantung masalah itu, siapa yang melihatnya itu. Jadi juga hakim dalam menjatuhkan putusan sifatnya itu kasuistis. Karena dalam menjatuhkan hukuman itu ada pertimbangan pemberatan dan meringankan hukuman itu. Di sini mungkin dalam alasan memperberatnya itu ada mungkin pertimbangan hakim tertentu sehingga dia dihukum berat menurut Ginanjar. Jadi itulah. Kedua, katanya tidak pernah melakukan perbuatan yang diputuskan oleh hakim itu. Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Tentu hakim menjatuhkan putusan itu ada minimal 2 orang saksi yang melihat atau yang mendengar pembicaraan itu, penghinaan dan sebagainya. Keterangan saksi, berdasarkan keterangan saksi itulah hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sehingga terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tidak mungkin hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang kalau tidak ada minimal 2 alat buktinya. Mungkin 2 alat buktinya itu berupa keterangan saksi. Ada 2 orang saksinya. Karena keterangan saksi ini harus menjelaskan mengenai apa yang dilihat secara langsung, apa yang didengar secara langsung, apa yang dirasakan secara langsung. Hanya itu yang bisa keterangan yang diberikan seorang saksi. Tidak boleh saksi itu memberikan keterangan menduga-duga. Tidak boleh. Harus apa yang dilihat secara langsung, apa yang dengar secara langsung, apa yang dirasakannya secara langsung. Jadi berdasarkan keterangan saksi itu di pengadilan, kemungkinan sudah kuat keterangannya itu untuk dasar hakim menjatuhkan hukuman kepada Ginanjar ini, Gali Ginanjar. Jadi itulah. Jadi tidak bisa kita bilang tidak pernah saya lakukan apa yang dituduhkannya itu. Ya tentu, ya namanya terdakwa pasti menyatakan merasa dia benar, tidak baik. Tapi itulah. Jadi sudah ada minimal 2 alat buktinya menjatuhkan itu. Mengenai berat ringannya hukuman ini tergantung terdakwa yang merasakannya. Itu sudah sesuai dengan rasa keadilan yang diberikan oleh hakim itu kepadanya, sesuai dengan alasan pertimbangan dan memberatkan atas perkara tersebut. Jadi alasannya ada si Gali Ginanjar ini menyatakan
tidak pernah melaksanakan apa yang diputuskan hakim itu dan juga hukuman terhadap. Jadi upayanya melakukan banding. Upaya banding ini sangat bagus ini. Kalau memang tidak bisa menerima putusan hakim, dia banding. Karena dalam putusan banding itu nanti ada 3. Kemungkinan itu ada 3. 1, kemungkinan kalau perkaranya terbukti, tetap dia dituduh melakukan itu, maka hukumannya bisa tetap, bisa bertambah, bisa berkurang. Atau putusan hakim itu nanti bisa bebas. Kedua ini putusan bebas. Atau ketiga bisa juga putusan hakim itu menyatakan bahwa perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Nah, ini tergantung nanti bagaimana putusan pengadilan tinggi. Apakah terbukti tambah berat hukumannya atau ringan atau lebih atau tetap, itu tergantung hakim pengadilan tinggi nanti kewenangannya itu. Apakah memang perkara itu nanti bebas tidak terbukti, apa perkara yang dinyatakan bukan perbuatan pidana, itu adalah kewenangan hakim tinggi nanti. Sehingga dengan perkara banding ini tidak bisa menerima putusan pengadilan negeri, sudah benar itu. Karena putusan pengadilan negeri itu batas minimalnya, batas mengajukan banding adalah 7 hari. Lewat dari 7 hari tidak boleh. Jadi dengan adanya ini, dia sudah mengajukan banding, sudah sah hukumnya. Tergantung nanti bagaimana putusan pengadilan tinggi itu, apakah tambah naik atau tidak, apakah perkara besar, tidak tahu. Sekian dan terima kasih.